kita minta penjelasan untuk menguatkan materi kita hari ini kepada Ibu Yuni. Kami silakan. Baik, oke, kita bahas yang pertama tadi yang diragukan dari pertanyaan Pak Ahmad Subari, apakah makroorganisme misalnya bakteri, misalnya jamur ataupun tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi juga bisa berperanan di dalam proses bioremediasi. Nah, jawabannya bisa, ya. Jadi memang mungkin juga secara tidak sadar gitu ya, secara tidak sadar orang lebih banyak membahas mengenai mikroorganisme di dalam proses bioremediasi, tetapi sesungguhnya makroorganisme pun ya terutama adalah tumbuhan dan juga jamur dan alga, makroalga juga ada, itu juga bisa berperanan di dalam proses bioremediasi. Jadi secara umum kan bioremediasi didefinisikan sebagai proses pemulihan lingkungan yang tercemar oleh organisme, ya, oleh organisme. Ya, makanya disebut dengan bioremediasi. Sebetulnya proses pemulihan itu sendiri atau remediasi itu sendiri juga bisa dilakukan secara fisika maupun secara kimia. Tadi juga sudah disinggung. Namun ada sisi lemahnya, ya, misalnya memerlukan biaya yang relatif tinggi, kemudian juga ada efek samping yang bisa jadi bermasalah pula terhadap makhluk hidup yang ada di lingkungan ini dari proses menggunakan bahan kimia atau fisika tadi. Dan namun dengan biologi, nah efek samping itu bisa diminimalisir. Tetapi kelemahannya dari proses bioremediasi, prosesnya tidak bisa cepat. Ya, kalau yang dua tadi secara fisika maupun secara kimia, proses pemulihan lingkungannya bisa dilakukan secara cepat. Ya. Tetapi dengan organisme yang ada di lingkungan, ya terutama adalah kalau kita katakan semua mikroorganisme itu bisa melakukan remediasi, ya. Kemudian ada beberapa jenis dari makroorganisme yang bisa melakukan remediasi. Nah, itu prosesnya tidak sebentar karena dia seperti apa? Jadi kalau mikroorganisme kan memang memanfaatkan polutan tadi sebagai makanan dia, ya, sebagai makanan dia. Nah, jadi dengan proses ya, jadi dia terjadi secara alami, bukan dia di apa namanya itu, bukan dia dipekerjakan khusus untuk itu, namun sesungguhnya proses itu terjadi secara alami untuk kelangsungan hidupnya mereka. Nah, kalau untuk jamur makro dan alga makro juga seperti itu. Sesungguhnya itu adalah untuk kepentingan hidup mereka. Ya. Tapi ada juga yang memanfaatkan tumbuhan tingkat tinggi, misalnya eceng gondok, ya, atau tumbuhan-tumbuhan yang hidup di air lainnya, ya sejenis eceng gondok itu apa namanya tuh, ya ada beberapa ya, apa itu namanya, yang bisa untuk bikin sayur juga gitu kan. Nah, kemudian ada juga tanaman-tanaman keluarga leguminosae, ya, keluarga kacang-kacangan. Nah, itu mereka kan biasanya kalau yang kacang-kacangan ini kan mereka biasanya bersimbiosis dengan mikroorganisme juga. Nah, jadi di situ berperanan juga mikroorganismenya gitu. Karena simbiosis itu juga bisa terjadi di luar tubuh organisme si tumbuhan tadi, tapi juga bisa masuk sampai ke dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, itu organisme-organisme yang bisa melakukan proses bioremediasi. Ya. Tapi kenapa banyak yang disampaikan itu adalah mikroorganisme? Karena memang mikroorganisme itu kan banyak sekali, ya, banyak sekali, dan apa namanya? Memang itulah kerjaan mereka gitu. Jadi jadi itu adalah kerjaan utama mereka. Jadi secara alami sebetulnya ya
tidak ada kita sebut pun istilah bioremediasi, ya, mereka sudah melakukan itu untuk kegiatan hidup mereka. Ya. Namun pertanyaannya, kenapa kalau mereka sudah melakukan bioremediasi itu, kenapa masih terjadi juga polutan, ya, misalnya mau di air, mau di tanah, tumpukan sampah yang banyak itu, apakah tidak mereka kerjakan atau bagaimana? Nah, mereka bekerja untuk itu, tetapi kemudian tidak terjadi komposisi yang pas antara polutan itu sendiri dengan si mikroorganisme. Ya, jadi kita tahu bahwa di lahan yang miskin unsur hara, ya, misalnya di tanah yang sudah kadar polutannya sudah tinggi, ya, dan polutannya itu juga mungkin adalah polutan-polutan anorganik. Nah, itu menyebabkan unsur hara tanah menjadi miskin. Nah, di sana mikroorganisme itu susah hidup. Apalagi makroorganisme, apalagi tumbuhan, ya. Mikroorganisme itu kan adalah makhluk hidup yang sangat mudah menyesuaikan diri di lingkungan, ya. Kalau berbeda halnya dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan dia lebih sensitif. Kalau ada pencemar tertentu yang agak berat, dia tak bisa tumbuh. Tapi mikroorganisme pasti ada kita jumpai di sana. Nah, oleh sebab itulah eksploitasi mikroorganisme untuk bioremediasi itu memang lebih banyak dibanding dengan tumbuhan yang kadar sensitivitasnya cukup tinggi gitu. Ya, namun ya kalau di tanah yang atau di lingkungan yang miskin unsur hara tadi, jumlah si mikroorganisme itu juga sudah tidak memadai, ya. Jadi misalnya sekali tuang itu ke dalam, tadi kan pertanyaan Bu Rani, kalau sabun gimana? Nah, biasanya kan kalau tuangan sabun itu tidak hanya tidak satu rumah tangga saja yang buang ke sana kan. Nah, sekampung-kampung itu dia buangnya ke sana gitu. Setiap hari itu dilakukan. Nah, sementara si mikroorganismenya tidak bisa hidup dengan baik. Nah, tentu kadar polutan itu tidak bisa lagi secara alami diproses oleh si mikroorganisme. Dia terus juga melakukan proses itu, tetapi keseimbangan itu sudah tidak terjadi lagi. Artinya ya kita umpamakan ya kalau ada setumpuk piring, ada 1000 piring yang harus dicuci, sementara pencuci piringnya cuma satu. Ya si pencuci ini tetap aja nyuci piringnya, ya tetap nyuci piring, tapi tentu butuh waktu yang panjang untuk dia selesai mencuci piring 1000 piring itu tadi. Namun kalau ada 100 orang pencuci piring untuk 1000 piring, tentu proses itu lebih cepat. Nah, seperti itulah kira-kira perumpamaannya. Ya, jadi untuk bisa mempercepat proses bioremediasi itu sendiri, tentu ada usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia, yang memang disengaja lagi. Kalau tadi kita berbicara tentang proses yang alami, yang tidak ada campur tangan manusia, namun dalam bioremediasi orang melakukan hitung-hitungan yang tepat lagi. Jadi kalau kontaminannya sebanyak ini, nah berapa yang harus dimasukkan mikroorganisme ke dalamnya, ya itu yang harus dilakukan orang, ya. Jadi dan untuk diketahui juga, ya ada banyak sekali mikroorganisme di alam ini, ya tidak, ya mereka masing-masingnya punya kemampuan yang berbeda-beda dan keterbatasan kemampuan. Sekali lagi, kenapa saya lebih cenderung berbicara tentang mikroorganisme? Karena memang mikroorganisme itu yang paling tidak pilih-pilih, ya. Seperti tadi saya katakan, kalau tumbuhan kita langsung kita tanam di daerah tercemar itu, otomatis tumbuhannya tidak akan bisa tumbuh di sana, ya, tidak akan bisa tumbuh dia. Jadi tumbuhan itu hanya bisa mentolerir kondisi cemaran yang kecil, ya. Tapi kalau sudah sangat luar biasa kadar pencemarnya, apalagi pencemar itu adalah logam berat, ya, pencemar anorganik, otomatis tumbuhan itu akan mati. Nah, jadi memang organisme perintis, ya, organisme perintis itu untuk daerah tercemar adalah mikroorganisme. Makanya sering disebut mikroorganisme di dalam bioremediasi. Tapi tidak berarti hanya mikroorganisme yang bisa berperanan di dalam bioremediasi, namun juga makroorganisme, jamur, alga, tumbuhan tingkat tinggi, beberapa tumbuhan tingkat tinggi itu bisa berperan dalam
bioremediasi. Ya, jadi kalau seperti tadi apa usaha yang dilakukan orang ada berapa tadi, ada land farming, ya ada in situ bioremediation, ada ex situ bioremediation, ya, dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Ya, kemudian ya tadi jadi patokan, jadi saya katakan tadi setiap mikroorganisme itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing juga, ya. Jadi ada misalnya kalau kita bicara bakteri, nah bakteri yang paling banyak sebetulnya yang dipakai di dalam proses bioremediasi. Kalau kita banding antara jamur, mikrojamur dengan bakteri, itu lebih banyak bakteri. Bakteri aja mungkin ada ratusan jenis bakteri yang ada di alam ini. Nah, masing-masingnya itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Namun bakteri yang biasa hidup di tanah, yang misalnya bakteri Bacillus, kemudian dari beberapa penelitian saya lupa saya. Nah, salah satunya itu adalah Bacillus. Bacillus kan banyak lagi spesiesnya gitu ya. Nah, itu adalah bakteri-bakteri yang umumnya kita temukan di berbagai lokasi cemaran yang berbeda. Ya, jadi baik itu cemaran yang disebabkan oleh logam berat, ataupun oleh tumpahan minyak bumi, ataupun cemaran yang disebabkan oleh sampah plastik, ataupun cemaran yang disebabkan oleh turunan-turunan minyak bumi seperti oli. Nah, itu beberapa bakteri itu tetap ada di sana, ya. Namun ada bakteri, kalau kita telusuri lebih spesifik lagi, jadi bahan kimia penyusun pencemar itu sendiri kan, misalnya kalau dia hidrokarbon, misalnya kan hidrokarbon itu sendiri kan ada rantai panjang, ada rantai pendek, gitu ya, ada rantai tunggal, ya, atau hidrokarbon jenuh, dan ada rantai rangkap, gitu. Nah, si bakteri ini punya kemampuan yang berbeda-beda tuh. Kalau misalnya bakteri A, dia hanya bisa memotong-motong rantai panjang hidrokarbon itu untuk dari yang panjang menjadi setengah panjang, gitu ya. Nah, hanya sampai situ saja dia butuhnya. Ya, setelah kalau dia sudah sampai setengah panjang, itu nanti diteruskan oleh bakteri yang lain. Nah, kalau setengah panjang itu kan artinya dalam konteks pencemar, dia masih merupakan bahan pencemar, ya. Nah, berikutnya itu disambung kerjanya oleh bakteri yang lain. Nah, seperti itu di alam. Jadi ada konsorsium bakteri namanya. Jadi ada sekumpulan bakteri yang berbeda-beda yang kemudian saling bekerja sama untuk melakukan perombakan dari makromolekul itu menjadi mikromolekul yang bisa diterima sebagai bahan yang tidak mencemari lingkungan lagi. Nah, jadi itu sudah banyak sekali penelitian di sana. Tidak ada satu bakteri tunggal yang mampu mendegradasi pencemar itu sampai kepada tahap yang bisa diterima oleh lingkungan, gitu ya. Jadi mereka biasanya disebut dengan konsorsium. Ada itu konsorsium bakteri, ada konsorsium jamur, ada juga mungkin mereka yang saling antara jamur dengan bakteri yang saling bekerja sama. Jadi di situ saja sangat banyak penelitian yang dilakukan orang, mana konsorsium-konsorsium yang saling mendukung, atau mana juga konsorsium yang mungkin malah bertolak belakang pekerjaannya. Ya, jadi itu jawaban pelengkap untuk pertanyaan Pak Ahmad Subari. Jadi sekali lagi, tidak hanya mikroorganisme yang terlibat di dalam bioremediasi, tapi juga makroorganisme. Ini ada satu publikasi, saya bisa share. Bentar, saya untuk lebih meyakinkan ya, saya buka sebentar.
Nah, ini deh. Bentar. Nah, ini satu contoh dari publikasi memanfaatkan makro jamur untuk bioremediasi. Ini Agaricomycetes itu adalah makro jamur. Ini saya ada fotonya. Ini ya, ini contoh salah satu contoh penggunaan Agaricomycetes. Ini Agaricomycetes itu adalah apa? Ordo, kalau saya tidak salah. Nah, ini jamurnya. Nah, ini jamurnya. Ini makro jamur. Ya, Bapak Ibu. Tapi banyak lagi yang lain. Nah, kemudian dari pertanyaan Bu Rani tadi, apa patokannya suatu lahan itu tercemar untuk bisa dibioremediasi gitu ya. Jadi kalau patokan cemaran itu kan sudah ada, kita bisa lihat di undang-undang ya. Jadi COD-nya bagaimana, kemudian yang lain banyak sekali kondisi-kondisi yang sudah ditetapkan di undang-undang untuk menyatakan bahwa sesuatu ini misalnya air sudah tercemar atau tanah sudah tercemar atau udara sudah tercemar, itu ada patokannya masing-masing, bisa kita lihat di Google, di googling aja bisa itu. Tapi yang jadi concern kita adalah kegiatan bioremediasi itu tidak harus nunggu sampai dia di ambang batas tercemar dulu kita melakukan itu ya. Jadi seharusnya ya seperti tadi yang saya umpamakan mencuci piring tadi itu, seharusnya semakin sedikit pencemar itu aktivitas bioremediasi itu seharusnya sudah dilakukan ya. Kalau hanya mengandalkan kondisi alami yang ada, artinya adalah ya seperti yang saya sampaikan tadi, di setiap lingkungan, baik itu air, udara, darat, itu ada bakteri, ada mikroorganisme yang akan melakukan proses degradasi tadi ya. Namun kalau hanya mengandalkan kondisi lingkungan itu ya, itu sangat lama prosesnya. Nah, oleh sebab itulah maka tindakan bioremediasi itu memang harus dipercepat dengan usaha manusia sendiri, memasukkan. Jadi di dalam kegiatan bioremediasi itu ada dua istilah, ada bioaugmentasi namanya, dan satu lagi itu yang penambah nutrisi ya, saya lupa istilah. Bio apa ya? Ada ingat enggak? Jadi kalau bioaugmentasi itu adalah proses menambahkan mikroorganismenya ke tempat yang mau di bioremediasi tadi ya. Nah, kemudian itu tujuannya apa ya? Jadi supaya memperbanyak populasi dari si mikroorganisme yang ada di sana dengan segera. Kalau nunggu dia beranak pinak sendiri itu kan lama, karena lingkungannya pasti sudah tidak sehat lagi kan. Nah, sehingga dia berkembang biak lama. Nah, tapi sekarang disengaja memasukkannya. Tentu dengan proses bioaugmentasi ini juga butuh adaptasi sesudah itu. Ya, jadi misalnya bakteri yang dimasukkan, bakteri ketika dimasukkan ke lingkungan yang baru, tentu dia tidak akan serta-merta bisa hidup dengan nyaman di sana. Tentu dia harus melakukan proses adaptasi dan itu butuh waktu. Kemudian yang kedua adalah penambahan nutrisi ke dalam lingkungan tercemar tadi. Ya. Itu ada istilahnya, saya lupa. Biostimulasi. Iya, biostimulasi. Oke, terima kasih. Ya, biostimulasi, penambah nutrisi. Nah, jadi dua hal itu kalau memang orang melakukan proses bioremediasi, dua hal itu memang harus dilakukan supaya proses pemulihan itu bisa segera terjadi. Jadi memang ini adalah tugas warga negara sebetulnya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah tidak care dengan lingkungan ya, tetapi yang membuat polutan itu adalah masyarakat. Nah kan gitu. Jadi apa namanya,
memang itu kesadaran pribadi itu yang dituntut supaya kondisi lingkungan kita ini terjaga. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dinia tadi, melakukan penyuluhan itu memang adalah salah satu usaha yang bisa dilakukan, tapi tentu diikuti juga dengan tindakan nyata setelah itu, mencontohkan mungkin atau melakukan tahap awal gitu dari proses bioremediasi. Itu yang jadi memang Indonesia itu memang adalah satu negara yang penduduknya besar gitu ya, dan kecintaan terhadap lingkungan itu atau kedisiplinan terhadap menjaga kebersihan lingkungan itu kan masih bergradasi ya. Jadi ada orang yang memang dia peduli terhadap lingkungan, tapi banyak juga orang yang kurang peduli terhadap lingkungan atau malah tidak peduli terhadap lingkungan gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu penyebabnya ya memang adalah tingkat pendidikan. Namun tingkat pendidikan saja tidak bisa menjamin juga seseorang akan peduli terhadap lingkungan. Jadi sikap mental, pendidikan itu semuanya harusnya berkolaborasi semuanya, sehingga menjadi kita ini menjadi, kalau di dalam kecerdasan majemuknya, kecerdasan intrapersonal kita itu terbangun jadinya, sehingga tidak ya kita menyadari, kita sadar ini bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan yang harus jaga lingkungan ya. Jadi membangun kesadaran pada diri sendiri itu untuk tidak hanya tidak hanya menuntut kepada lingkungan ini, namun juga sebaliknya kita juga harus memelihara lingkungan. Nah, itu yang belum. Jadi konsep bioremediasi memang kalau kita lihat di Indonesia memang masih jauh dari yang kita harapkan. Padahal sebetulnya kegiatan ini tidak susah sebetulnya dilakukan. Berbeda halnya dengan di Jepang misalnya, yang memang budaya kebersihan itu sudah ditanamkan mungkin sejak lahir. Budaya di Jepang untuk kebersihan lingkungan itu sudah ditanamkan gitu. Jadi di TK itu aja ya, kalau dengar cerita-cerita teman-teman ibu yang pulang sekolah dari Jepang, anak TK itu kalau makan sesuatu yang berkemasan gitu ya, dia enggak mau buang. Kalau dia tidak lihat tempat sampah, dia tidak mau buang itu. Jadi itu sudah otomatis saja terbangun di dalam dirinya masing-masing. Nanti mereka akan buang kalau sudah ketemu tempat sampah. Nah, hal yang seperti itu saja itu di Indonesia masih jauh. Kemudian apakah ada bakteri atau mikroorganisme lain yang bisa mendegradasi plastik? Nah, karena plastik itu adalah momok yang paling menakutkan untuk polutan lingkungan. Ada sebetulnya, orang sudah menemukan ya, tapi memang prosesnya memang lama, dan bakterinya ya butuh ya itu tadilah, butuh jumlah yang cukup, kemudian butuh nutrisi yang bagus untuk mensupport kehidupan si bakteri itu tadi ya, sehingga proses degradasi plastik itu bisa dilakukan. Plastik juga banyak sekali turunannya ya, ada plastik yang keras, ada plastik yang lunak, ada plastik ya macam-macam plastik ya, ada styrofoam juga yang plastik juga namanya gitu ya. Dan itu semua ya tidak digeneralisir juga oleh satu bakteri tertentu. Saya bisa makan apa saja dari plastik, tidak gitu juga gitu. Namun ya kendala yang kedua adalah jumlah limbah plastik itu yang dibuang ke lingkungan jauh lebih banyak dibanding dengan si mikroorganismenya yang mampu mendegradasi itu. Nah, di situ permasalahan utama. Tapi sebetulnya ada yang bisa mendegradasi plastik. Ya, itu tambahan dari Ibu. Mudah-mudahan bisa menguatkan dari jawaban-jawaban yang sudah ada tadi. Sekarang 8.30. Kita ada 10 menit lagi. Kalau ada yang ditanggapi silakan. Izin Bu? Ya, silakan.
ini untuk memantapkan konsep aja Bu gitu. Pertama itu apakah bioakumulasi itu juga dianggap sebagai proses dari bioremediasi, bioakumulasi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu seperti yang kita ketahui bahwasanya saat bioremediasi itu enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutannya. Yang ingin saya tanyakan itu apakah ada mekanisme dari bioremediasi itu selain menggunakan enzim, atau apakah bioremediasi itu hanya terjadi melalui reaksi enzimatis saja gitu Bu? Mungkin itu saja Bu. Oke. Bioakumulasi tadi ya. Ya, itu merupakan bagian dari proses bioaugmentasi juga. Ya, bagian dari proses bioremediasi itu sendiri. Jadi mengakumulasi si mikroorganismenya sehingga jumlahnya seimbang antara polutan dengan si pendegradasi ini. Ya. Kemudian apakah hanya reaksi enzimatis yang dilakukan oleh mikroorganisme? Tidak, ada satu lagi biosurfaktan namanya. Itu adalah bahan kimia juga yang dihasilkan oleh mikroorganisme, tapi tidak enzim. Ya. Nah, itu yang juga diproduksi oleh mikroorganisme untuk melakukan proses bioremediasi. Jadi ya itulah uniknya mikroorganisme itu. Setiap mikroorganisme dia bisa memproduksi bahan-bahan yang berbeda, ya, dan yang tujuannya sebetulnya adalah untuk kelangsungan hidup mereka. Gitu. Ya, tapi bagi manusia manfaat lainnya adalah dia bisa membersihkan lingkungan dari polutan-polutan yang mengganggu kehidupan. Itu jawabannya Pak Erik. Ada yang terima kasih Bu. Ya, oke. Masih ada? Bu, satu lagi Bu. Ya. Ini terkait apa Bu? Tadi pembahasan kita hanya pada lingkup tanah dan air begitu Bu. Jadi kan kita punya satu lagi polusi yang sering terjadi itu di udara begitu Bu. Ya. Nah, saat ini banyak praktik itu yang ada di masyarakat, di mana di ruangan itu masyarakat sering sudah menanam tumbuhan gitu. Dan sebelumnya kita sudah mengetahui juga bahwasannya tumbuhan mengurangi kehadiran karbon dioksida di udara. Nah, karena kelebihan karbon dioksida tentunya juga akan memberikan dampak kepada hewan dan manusia begitu. Nah, jadi apakah sebenarnya secara otomatis Bu, pencemaran yang ada di udara itu sudah dibioremediasi oleh tumbuhan, semua tumbuhan gitu Bu, dengan mengurangi kadar CO2-nya dan menggantinya dengan oksigen. Apakah konsep seperti ini sudah termasuk juga ke dalam bioremediasi? Terima kasih Bu. Ya, sebetulnya sudah ya, tapi kan masalahnya adalah pencemar itu tidak hanya karbon dioksida kan gitu ya. Pencemar itu juga ada misalnya timbal atau yang lainnya dari kendaraan bermotor, buangan kendaraan bermotor atau buangan dari pabrik-pabrik kan gitu. Tidak hanya CO2, walaupun CO2 adalah polutan terbesar yang ada di alam ini, di udara maksudnya, di udara gitu ya. Ada sebetulnya tumbuhan-tumbuhan tertentu yang sudah diujikan lewat penelitian itu bisa menyerap gas-gas buangan lainnya selain dari CO2. Ya, tapi Ibu enggak hafal juga, tapi Ibu pernah baca itu. Ada tumbuhan-tumbuhan tertentu, jadi misalnya timbal gitu ya dari kendaraan bermotor itu bisa dia serap oleh tanaman itu. Ini yang mungkin perlu dieksplorasi lagi tanaman kita yang jumlahnya sangat luar biasa ini di negara tropis gitu ya. Jadi sebetulnya Tuhan itu maha kaya, Tuhan itu sudah menciptakan segalanya. Nah, kita tinggal manusianya ini lagi yang harus beraktivitas mencari tahu gitu ya, mana ini cocoknya di mana, ini cocoknya untuk apa gitu. Tapi yang jelas sudah ada
penelitian itu dilakukan orang, ya, kalau semua tanaman itu pasti menyerap CO2 yang berklorofil tentunya, tapi ada tanaman-tanaman tertentu yang juga mampu menyerap selain klorofil. Gitu Pak Raffi. Oke, terima kasih Bu. Ya, banyak kita dengar promo-promo ya Bu, orang yang menjual tanaman yang buat di dalam ruangan gitu Bu, yang indoor itu mempromosikan bahwasanya dengan menaruh ini di ruangan itu bisa membersihkan ruangan kita gitu, udaranya lebih bersih. Ayo beli gitu kaktusnya gitu misalnya gitu kan Bu. Nah, tetapi itu dalam lingkup tumbuhan gitu Bu. Tapi kami juga jarang mendengar informasi untuk pencemaran udara ini yang adanya peran mikroorganismenya begitu Bu. Tadi pembahasan kita untuk di tanah dan di air itu sudah banyak bakteri yang dikenalkan, kemudian ada jamur mikronya juga. Nah, yang untuk di udara ini kalau peran mikroorganismenya bagaimana itu Bu? Iya, sebetulnya kalau kita bicara bakteri saja lah ya, bakteri, mungkin jamur juga ada yang di udara. Kalau bakteri itu di udara pasti ada, ya pasti ada. Sebetulnya, tapi Ibu juga belum pernah baca sih, hasil penelitian dari bakteri yang menyerap polutan udara gitu. Namun ya kalau dari faktanya kan memang bakteri di udara itu sangat banyak. Tentu saja mungkin ya Ibu sih belum baca itu, tapi mungkin sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa ada mikroorganisme tertentu di udara ini yang juga bisa membantu proses melakukan proses bioremediasi gitu. Tapi Ibu sendiri belum baca. Beda hanya dengan penyakit ya. Kalau penyakit itu kan adalah disebabkan oleh organisme lain kan gitu ya. Jadi ada bakteri baik membunuh bakteri jahat. Nah, itu kan lain konsepnya. Itu tidak masuk konsep bioremediasi ya. Tapi yang disebut dengan bioremediasi proses pemulihan lingkungan yang disebabkan oleh senyawa kimia. Ya bukan makhluk hidup namanya, senyawa kimia atau senyawa kimia. Ya senyawa kimia lah, baik itu kimia organik maupun kimia anorganik. Itu yang konsep bioremediasi. Ya. Itu yang bisa Ibu jawab Pak Raffi. Sebetulnya ya kalau secara logika kita ya ada. Ya, karena bakteri itu ada di mana-mana, termasuk di udara gitu. Tapi baik, yang sudah ada penelitian itu baru tumbuhan. Ya, terima kasih Bu. Iya. Sepertinya waktunya sudah habis. Silakan kelompok 5 menutup kuliah ini. Terima kasih Bu. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Yuni Ahda telah memberikan atau telah memantapkan konsep tentang materi bioremediasi ini. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 5, apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita live ya. Iya, Bu. Ibu.